Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Yuk ikutin. Nah, sekarang kita berada di Getuk Bakar Papa Singkong Ungaran. Getuk Bakar Papa Singkong merupakan salah satu usaha pengolahan makanan berbahan dasar singkong yang berkembang di wilayah Semarang. Usaha ini berlokasi di Jalan Selamat Riyadi RT 4 RW 1 Ungaran Genuk Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Getuk Bakar Papa Singkong didirikan pada tahun 2016 dan hingga saat ini masih aktif beroperasi. Iya, ini Pak, pertama punya ide seperti ini, menjadikan singkong diolah jadi produk-produk yang menarik itu gimana? Itu semuanya proses ya, tidak langsung ujuk-ujuk enggak. Kita proses. Kita awalnya itu punya ide minuman herbal kayak beras kencut, kunir asem gitu, yang minuman tradisional itu kan. Setelah itu kita berjalan, kita gabung ke UMKM, terus kita ngobrol sama teman-teman, kita lihat apa mangsa pasar gitu kan. Karena kalau di UMKM itu pernah ada yang nyaranin kalau jualan minuman didampingi sama makanan, juga sebaliknya yang jualan makanan atau yang jualan minuman gitu. Jadi antara ide itu kita alhamdulillah kita bisa menemukan Getuk Bakar ini. Pas 2016 itu kita jualan Getuk Bakar olahan singkong. Berarti sudah sekitar 8 tahun ya? 8 tahunan ya. Pemilik sekaligus pengelola usaha ini adalah Bapak Karido Santoso yang merintis usaha tersebut berangkat dari potensi bahan baku singkong yang mudah diperoleh serta memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi apabila diolah dengan baik. Nah, itu bahan bakunya kayak singkongnya itu dari mana? Kalau singkong kan bahan lokal ya, jadi banyak lah. Alhamdulillah petani itu banyak yang nanam. Jadi kita itu dapat dari petani, dari proyek singkong itu yang pengumpul-pengumpul itu Jadi ini dari bahannya sudah ada dari petani, terus proses pengolahannya bagaimana itu Pak? Pengolahannya juga sama seperti getuk-getuk biasa ya, cuman kita spesialnya kita bakar. Itu untuk pengolahannya sama sih kayak getuk biasa, kita kupas, kita rebus, kita giling gitu. Kalau dulu kan ditumbuk. Proses produksi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengupasan singkong, di mana singkong yang telah dipilih dikupas kulitnya untuk memastikan kebersihan dan kualitas bahan baku. Serta itu, singkong yang telah dikupas dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang masih menempel. Lalu tahap selanjutnya adalah perebusan atau pengukusan singkong hingga teksturnya menjadi empuk dan matang dengan sempurna. Singkong yang telah matang kemudian melalui proses pemisahan singkong dengan sumbunya, yaitu bagian tengah singkong yang keras dan tidak bisa digunakan agar bisa menjadi lebih halus dan enak dikonsumsi. Setelah itu, singkong yang telah bersih dari sumbu digiling hingga menjadi adonan yang lembut. Adonan singkong kemudian masuk ke tahap pencampuran dengan beberapa tambahan bahan-bahan lainnya. Proses pencampuran ini dilakukan secara merata agar rasa singkong menjadi gurih, manis, dan memiliki aroma yang khas. Tahapan berikutnya adalah pencetakan singkong, di mana adonan yang telah tercampur dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Setelah dicetak, produk singkong tersebut dikemas dengan rapi untuk menjaga kebersihan serta kualitas produk sebelum dipasarkan. Semua berapa Pak? Bagian produksi sama karyawan itu ya itu 12 semua, kurang lebih 12 ya. 12. Nah, untuk part-time-nya itu saya gunakan untuk waktu-waktu yang untuk hari libur sama Sabtu Minggu weekend gitu kan.
Itu untuk karyawan part-time sekitar 4 sampai 5-an. Berarti kalau weekend itu ada peningkatan penjualan? Alhamdulillah kita kalau biasanya namanya usaha ya, kita itu ya peluangnya itu biasanya waktu-waktu itu ya. Tapi kita sebetulnya juga bersiap-siapkan peluangnya itu biasanya Sabtu, Minggu, hari libur gitu kan, banyak orang-orang yang berpergian, banyak orang yang piknik, kadang-kadang gitu ya. Untuk hari-hari yang biasa-biasa kita juga bakal ya. Pemasarannya kemana saja ini Pak? Untuk pemasarannya selain toko sini kita juga ada cabang. Ya. Kita di tempat-tempat wisata ya, di Ungaran juga ada, di Semarang juga ada, di luar kota juga ada, di Guci ada, di Tegal ya. Oh, sampai Tegal ya? Sampai Tegal, Solo juga ada. Kalau selain offline ini ada pemasaran online? Pemasarannya online ada, offline ada. Yang online itu cuman ya kayak kita ke apa namanya ikut itu ya, apa Grab, Gojek sama Shopee Food itu ya. Iya. Apa namanya Semarang misalnya ya, Semarang itu kita arahkan yang ke Mitra Semarang. Jadi kalau dia dari Semarang telepon ke Ungaran, kita arahkan ke kita mitra Semarang. Misalnya mitra kayak di Tegalsari, kayak di Manyaran yang paling terdekat dengan lokasinya dia. Gitu. Jadi, lebih mudah ya jangkauannya. Jangkauannya karena kan kalau aku masalah biaya juga ya. Kalau ongkirnya itu dari Semarang ke Ungaran kan dia mungkin juga lumayan. Tapi pernah tahu pelanggan juga karena saking kepinginnya dia maunya sini ya udah, akhirnya dia mau juga ya udah kita kirim. Kalau jenis-jenis produknya apa saja Pak? Banyak produknya kita kembangkan dengan best sellernya getuk bakar ya. Iya. Kita juga kasih topping-topping. Kita ada singkong keju ledak, ada kita olahan singkong, jadi banyak kita buat gemblong totot, kita buat apa namanya itu. Ini yang frozen ini berapa lama Pak? Untuk frozennya kita bisa 4 sampai 5 bulanan ya di dalam freezer. Nah, yang frozen itu frozen itu awet tanpa pengawet ya, jadi kita masukkan ke freezer. Itu bisa tanpa 4 sampai ya, 6 pengolahannya ya? Iya, alhamdulillah kita dari UMKM berusaha untuk tidak pakai pengawet, pewarna itu kita alami. Karena kan pelanggan sudah tahu ya, sudah pinter-pinter ya. Kalau pakai pewarna, pakai pengawet gitu, pelanggan bisa memilih lah dengan harga yang lebih murah, lebih mahal gitu, dia ada pilihannya. Misalnya orang yang aku kepengen sehat, aku kepengen sehat, kepengen enak gitu kan, biasanya kan cari yang fresh yang murni ya. Oh ya Pak, maaf mau bertanya, apakah selama berdirinya ini ada posisi di mana pendapatan kurang stabil atau selalu stabil? Itu kalau namanya usaha ya, itu pastilah naik turun. Itu memang itu rintangan, itu perjalanan ya. Semua berproses pasti ada. Kendalanya banyak juga, tapi kendala itu bukan untuk hambatan ya, karena memang itu proses, jadi kita harus bisa melalui ya. Kalau pas kita di jalur pas tenang, kita pas jalur pas enak, itu ya biasanya pelanggan pada datang semua. Nanti kalau pas sepi, pelanggan nggak datang, karena waktunya sepi ya, kita harus bisa ya setidak-tidaknya kita juga bisa usaha ya, itu kita berjalan dengan produksi kapasitas kita sendiri, maksudnya kayak tetap kualitas pelayanan harus kita jaga. Itu aja, kemungkinan insya Allah bisa melalui semua. Selain menjaga kualitas rasa, Papa Singkong juga selalu memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap proses produksi. Semua bahan baku dipastikan masih segar, peralatan produksi dijaga kebersihannya, dan para karyawan bekerja dengan prosedur standar yang diterapkan secara konsisten.
Dengan komitmen tersebut, Papa Singkong mampu menghadirkan produk olahan singkong yang tidak hanya enak tetapi juga aman dikonsumsi dan memiliki daya saing di pasaran. Demikian teman-teman, tadi adalah proses pembuatan getuk bakar Papa Singkong mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk siap dipasarkan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang salah satu UMKM olahan pangan lokal yang terus berkembang di daerah Semarang. Jangan lupa dukung terus produk lokal dan UMKM di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.